Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Jangan lupa seperti tadi yang sudah ditayangkan, bahwa kita berdoa selama mulai dari Jumat, Sabtu, dan kemudian Senin sampai hari Sabtu lagi. Tidak genap 10 hari sebetulnya. Tetapi mengapa kita melakukannya? Kalau Bapak Ibu bisa membaca Alkitab sekarang, itu adalah salah satu hasil dari tradisi orang-orang kuno yang mencatat, yang menyimpan, dan menjadikan catatan itu begitu berharga. Seberapa kuno catatan yang kita punya? 3.500 tahun. Satu catatan yang begitu bermakna bagi gereja di sepanjang zaman, bahkan bagi dunia. Jadi jika kita bisa menemukan dan memiliki kekayaan surgawi yang tersimpan selama lebih dari 3.500 tahun, karena ada orang yang memelihara sikap untuk menjaga warisan keselamatan, warisan iman. Gereja adalah satu tubuh yang Tuhan sudah lahirkan, dirikan di atas batu karang yang kokoh, yang Tuhan berkata alam maut pun tidak bisa menelannya. Dan kitalah orang-orang di generasi sekarang yang juga harus mengisi, mempertahankan, memelihara warisan keselamatan yang Tuhan beri. Jadi kalau kita melakukan doa 10 hari, walaupun tidak persis karena disela dengan 2 hari Minggu, mungkin ada gereja yang tidak melakukannya dengan pertimbangan dan alasan tertentu. Tetapi saya mengajak kita untuk menjadi orang yang terus merawat tradisi. Ini sesuatu yang baik. Nilai-nilai yang baik adalah sesuatu yang harus juga dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Apa yang paling berharga yang Bapak Ibu wariskan? Harta benda satu waktu akan hilang. Tetapi iman, teladan hidup, itu akan membekas dalam hidup mereka. Sehingga ketika kita melakukan doa setiap petang jam 6, hanya 1 jam. Saya mendorong jemaat untuk haus lapar akan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Apakah hari-hari lain tidak bisa? Tentu saja di sepanjang hari, sepanjang tahun bisa. Tetapi ketika momen khusus itu ada, kita akan menggunakannya dengan maksimal. Hanya 1 jam saja. Datang dan berdoa, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan sebelum itu hari Kamis jam 4 sore, kita menggunakan hari untuk beribadah di dalam memperingati kenaikan Tuhan. Tidak ada satu apapun yang kita bisa nikmati sekarang sebagai bagian dari keselamatan kalau Yesus tidak naik ke sorga. Jadi ini sebuah peristiwa yang penting. Hari raya yang keempat dalam 5 hari raya orang Kristen, hari raya gereja. Jika negara saja mengadopsinya sebagai satu hari libur, kadang-kadang orang Kristen hilang. Negara saja memberikan kesempatan untuk orang Kristen merayakannya, berbakti. Tapi kita nggak pernah menganggap itu. Saudara bisa bayangkan kualitas kerohanian orang-orang Kristen di tengah semua kebaikan yang Allah berikan, termasuk juga melalui pemerintah yang memberikan hari libur. Jadi gunakan kesempatan itu untuk berbakti bersama-sama. Di Batu Raja atau ketika Anda di luar kota, cari tempat untuk bisa berbakti bersama-sama. Amin. Ya, ingatlah itu. Negara saja memfasilitasi, tetapi orang Kristen tidak menggunakannya. Jadi aneh sekali kan? Jadi kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab dengan anugerah yang Tuhan beri. Nah sekarang kita sebelum mengakhiri kitab Bilangan, masih ada satu khotbah lagi minggu depan, penutup dari kitab Bilangan. Tapi kita melihat dulu pasal 28 sampai pasal 32. Sekilas kita tidak menemukan banyak hal dalam pasal 28 dan 29. Ini sebuah pengulangan, tapi baik untuk saya membacakan supaya setidaknya kita mendapati dasar dari khotbah pagi hari ini. Meskipun hanya terambil sedikit dari pasal 28 dan 29, karena kita mau melihat sampai pasal 32. Pasal 28, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia
dan pada waktu yang ditetapkan dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Inilah penggalan ayat itu, dan kemudian kita membaca sampai bawah. Tuhan memberikan kepada Musa perintah yang sepertinya sebuah pengulangan, karena di pasal 28, pasal 29 Tuhan mengingatkan mereka lagi. Justru sesudah mereka ada di dekat tanah perjanjian, memerintahkan mereka kembali untuk melakukan dengan setia, tepat pada waktunya. Jadi nggak boleh molor, nggak boleh salah waktunya. Apa yang mereka lakukan? Korban-korban harian dan perayaan-perayaan pada hari raya, mengingat akan nazar, ucapan yang disampaikan kepada Tuhan dengan sebuah pengakuan bahwa Dia akan melakukannya, sebuah komitmen. Dan kemudian juga kita melihat dalam pasal ini bagaimana Tuhan mengingatkan untuk tidak berkompromi terhadap hal-hal yang terlihat tidak berbahaya, tetapi pada kenyataannya mereka telah dihancurkan di waktu yang sebelumnya karena sikap yang salah ini. Dan kemudian Tuhan juga mengingatkan di bagian ini tentang kenyamanan, satu zona yang kadang kita tanpa sadar sedang ada di dalam zona kenyamanan itu. Dan karena nyaman, kita banyak kali lupakan Tuhan, lupa panggilan kita sebagai orang percaya, lupa tugas-tugas kita yang seharusnya dalam kehidupan. Jadi kita mau melihat ini sebuah tema yang berbicara ketika Allah tidak lagi menjadi pusat, Allah tidak lagi jadi fokus, sasaran. Sehingga apa yang bisa terjadi? Karenanya Tuhan mengingatkannya. Jadi krisis ini terjadi. Saya memakai aplikasi yang saya harus potong-potong seperti puzzle. Seperti tadi pagi sebelum naik saya sudah potong 3. Tapi ternyata jadi 1 juga. Mungkin filenya salah. Saya tadi tidak copy, simpan di flash disk. Jadi krisis ini yang terjadi adalah justru di wilayah ketika mereka sebentar lagi menyeberang sungai Yordan dan kemudian masuk ke tanah perjanjian. Ini generasi peralihan. Sebagian besar dari mereka adalah orang yang mendengar cerita meskipun tidak mengalami langsung. Generasi awal ketika nenek mereka, bapak mereka, orang tua mereka keluar dari Mesir. Mereka bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. 2 hal yang terakhir yang dikatakan mengenal mana dan tiang awan, mereka masih menerimanya. Karena sampai pada batas mereka memasuki sungai Yordan dan kemudian mereka menyeberang, mereka kemudian tidak melihat lagi roti yang turun dari sorga setiap pagi itu. Jadi selama mereka masih ada di tanah pengembaraan sebelum menyeberang Yordan, mereka masih melihat kebaikan Tuhan setiap hari, setiap pagi menerima makan pagi dari Tuhan, gratis dan tidak ada masalah. Kalau makan siang gratis, bergizi, mungkin banyak sanggahan, banyak apa semua. Tapi ini Tuhan berikan makan pagi gratis dan tidak ada masalah selama 40 tahun. Suppliernya sorga, tidak pernah kekurangan, tidak pernah defisit, dan tidak ada distribusi yang salah. Alkitab berkata orang-orang yang memerlukan sedikit, dia akan mendapatkan sejumlah itu. Orang yang memerlukan banyak, Tuhan juga beri secukupnya, karena mungkin porsi orang berbeda-beda. Nutrisi yang terkandung di dalamnya cukup untuk semua usia, pria dan wanita, dari balita sampai yang lansia. Jadi Tuhan memberkati mereka setiap pagi dengan mana, roti yang turun dari sorga, tidak pernah absen. Mungkin orang Israel lupa berdoa, tetapi ketika keluar dari kemahnya mengambil baskom, mereka masih bisa mendapatinya. Lihatlah betapa setianya Allah. Kalau kebaikan Allah bergantung dengan kesetiaan kita, jangan-jangan kita nggak makan, jangan-jangan kita nafas kita sengal-sengal, karena kadang kita bangun pagi dan kemudian tidak berdoa, kita bekerja lupa Tuhan.
tetapi Tuhan setia. Inilah yang disebut di dalam konteks Matius pasal yang ke-6, Tuhan Bapa yang baik memelihara semua orang. Kalau ada orang-orang belum mengenal Tuhan, karena di antara bangsa Israel juga ada bangsa-bangsa selain bangsa Israel yang ikut, karena waktu mereka melihat mujizat yang hebat penghukuman kepada Mesir dan dewa-dewanya, mereka menjadi orang yang ikut barisan orang Israel menggunakan kesempatan untuk keluar dari Mesir. Dan di tengah perjalanan orang-orang ini seringkali menjadi provokator, orang-orang yang di dalam bahasa Alkitab bangsa campuran yang rakus, yang tidak tahu berterima kasih. Mereka cuma ikut barisan pemenang. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, tidak memiliki tradisi untuk menghormati Tuhan. Jadi mereka cuma menjadi bagian penggembira, dan waktu ada kesusahan mereka seringkali memicu persungutan di kalangan orang Israel. Jadi mereka juga menerima mana meskipun mereka bukan orang Israel. Ini providensia atau pemeliharaan Allah secara umum. Hari-hari ini kita juga tahu Allah memelihara orang, tidak peduli suku, bangsa, agamanya. Allah memelihara kita. Kita diberikan kesempatan untuk menghirup nafas dengan segar, menerima sinar matahari yang cukup tanpa membeda-bedakan siapa dia. Tuhan memelihara ciptaannya dengan setia. Itulah kebaikan Allah bagi semua ciptaannya. Jadi kemudian mereka juga bisa mendengar cerita bagaimana Allah menghukum orang-orang Israel di padang gurun ketika mereka memberontak melawan Tuhan dan berusaha kembali ke Mesir, sebuah perlawanan yang di mata Tuhan sangat jahat. Hanya iblis yang berusaha menghancurkan dan menghalangi rencana Allah. Jadi kadang-kadang tanpa sadar umat Allah, bangsa Israel melakukan kehendak dari penentang Tuhan. Itu sebabnya Tuhan murka kepada mereka. Nah, ini tinggal selangkah saja. Mereka akan memasuki negeri perjanjian. Sebentar kalau mereka menyeberang sungai Yordan, mereka akan mendapati apa yang Allah janjikan, tanah perjanjian. Meskipun nanti kalau kita baca, kita pelajari, tanah perjanjian itu tidak mereka terima dengan tutup mata, lipat tangan, tidur. Tapi mereka harus berjuang menaklukkan dan menduduki negeri itu. Sebuah perjuangan di dalam penyertaan dan anugerah Tuhan. Kita mau melihat ada 4 gejala yang saya sampaikan, bagaimana gejala yang berbahaya ketika Tuhan tidak lagi jadi pusat dalam hidup bangsa Israel. Mengacu dari mereka, maka kita bisa melihat ini. Masih ada mezbah, karena masih ada mezbah di kemah suci, masih ada upacara dan ibadah. Tetapi yang kita harus jaga, apakah apinya tetap menyala, sebab api itu bisa padam dengan berjalannya waktu. Karenanya di dalam pasal 28, pasal 29, Tuhan Allah menegaskan kembali tentang korban-korban harian. Kenapa setiap hari? Karena hidup kita juga setiap hari. Kita tidak hidup secara bulanan. Gaji mungkin bulanan, bonus mungkin bulanan kalau ada bonus dan gaji. Tapi hidup kita setiap hari, bahkan setiap saat. Dan Tuhan mengajari umatnya, ada korban-korban yang mereka harus persembahkan kepada Tuhan setiap hari, bahkan pagi dan petang. Kenapa begitu? Supaya mereka terhubung, tersambung, terkoneksi dengan Tuhan. Juga tentang hari Sabat, bulan baru, hari raya, kepada siapa? Kepada generasi baru Israel sebelum mereka memasuki Kanaan. Hanya tinggal beberapa orang yang tua sebelum mereka pada akhirnya habis semuanya, kecuali Yosua dan Kaleb. Dari 603.000 orang lebih itu semuanya mati. Tetapi masih ada orang-orang yang tidak termasuk orang yang dihitung 600.000 sekian itu, yang juga memasuki negeri Kanaan. Dan mereka bercampur dengan generasi baru. Mereka adalah orang yang diingatkan Tuhan kembali. Mengapa kita perlu mengingat lagi ketika kita melakukan sesuatu yang pernah kita lakukan kemarin, minggu yang lalu, tahun yang lalu, supaya kita disegarkan, karena kita cenderung mudah melupakannya. Jadi generasi baru ini harus diingatkan lagi, karena Allah menginginkan penyembahan kepadanya yang terus menyala,
melalui hubungan yang hidup, yang kudus, bukan sekedar sebuah rutinitas ibadah tanpa jiwa, tanpa passion. Orang ke gereja tetapi tidak ada sesuatu yang mendorong dia untuk melakukannya dengan gairah. Ini sebuah gejala ketika kita mulai tidak menjadikan Tuhan pusat hidup kita. Hal ini mengingatkan kita bahwa bahaya terbesar bukanlah berhentinya sebuah ritual. Tidak ada ibadah, tidak ada korban-korban. Enggak, bukan hanya itu. Tetapi di baliknya itu yang lebih berbahaya adalah ketika semuanya masih berjalan, tapi api kasih kita tidak lagi menyala dalam hati. Mulai padam dan redup. Bapak Ibu bisa mengukur dalam diri kita masing-masing. Apakah kita masih bisa mengatakan kepada Tuhan dengan tulus, aku mengasihimu tanpa syarat? Hari ini, pagi ini, apakah kita masih bisa mengatakan kepada Tuhan secara pribadi seorang demi seorang, saya mengasihi Engkau Tuhan tanpa syarat apapun. Seperti Engkau memanggil saya pada waktu saya mulai mengenal Engkau, biarlah pengalaman yang pertama mengenal Engkau dan mengasihimu juga terus menyalakan kasih di dalam hati setiap kita pagi hari ini. Jadi rutinitas tanpa api itu bahayanya menjadi sebuah berhala. Karena kita melakukan ritual tanpa hati terhubung kepada Tuhan. Jadi ini sebuah bahaya yang sangat dalam. Kalau secara fisik saja tidak ada ibadah dan kemudian dia jauh dari Tuhan, mudah untuk berkata ayo kembali kepada Tuhan, cari Tuhan. Tapi kepada orang yang ada, yang masih melakukan ibadahnya secara rutin, tetapi tidak ada lagi kobaran api kasih dalam hidupnya, jangan-jangan dia cuma melakukan sebuah ritual tanpa terkoneksi dengan Tuhan. Israel pernah mengalami masa seperti ini, sehingga Tuhan berkata, aku muak dengan hari rayamu, aku muak dengan ibadahmu, aku lelah dengan doa puasamu, karena engkau melakukannya tidak dengan hati yang melekat kepadaku. Saudara, ibadah kita bisa jadi sia-sia 2 jam setiap minggu kalau hati kita tidak terhubung kepada Tuhan. Pelayanan kita akan jadi sia-sia di hadapan Tuhan, tidak berharga kalau kita melakukannya bukan karena kasih kepada Tuhan. Jadi korban pagi dan petang tidak boleh berhenti. Alam yang mengajarkan kepada mereka harus berada di hadapannya bukan sebagai sebuah letupan emosi sesaat. Kita membebaskan ekspresi ketika Anda menyembah. Kita gereja yang beraliran Pentakosta. Kita tidak memakai liturgi yang ketat di mana semua harus tenang dan teduh. Tapi Anda bisa bersorak satu waktu. Anda bisa mungkin menangis kalau Roh Kudus menjamamu. Anda bisa mengekspresikan penyembahanmu dengan sukacita. Karena ada banyak dukungan ayat dan pengalaman gereja di sepanjang gereja yang awal. Mereka sangat ekspresif dalam menyembah Tuhan. Tetapi ukurannya bukanlah letupan emosi. Karena ketika emosi yang ditonjolkan itu menjadi sebuah penyembahan jiwani. Hanya sekedar sesuatu ekspresi, apa bedanya itu dengan show dari sebuah pertunjukan rohani. Ibadah kita bukan pertunjukan rohani. Ibadah kita adalah ibadah yang berpusatkan kepada Tuhan. Jadi semua orang yang di atas ini, di mimbar, dan kita semua yang di bawah, beribadah dengan fokus kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan sekedar tampil untuk terlihat bagus, memukau dan seterusnya. Walaupun itu penting, karena itu bicara tentang tanggung jawab mengembangkan talenta, tetapi kita tidak boleh kehilangan fokus. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, tanpa letupan emosi yang hanya sesaat. Ada begitu banyak orang yang ketika ibadah begitu bersemangat sebagai jemaat atau sebagai pelayan Tuhan, tetapi ketika dia hidup sendirian di tengah tantangan di keluarganya, di pekerjaannya, di pergaulannya, dia kehilangan api yang tadi. Jadi ibadah itu cuma sebagai sebuah oase rohani saja. Ketika orang merasa, saya pengen ke gereja karena musiknya enak, karena suasananya tenang, karena udaranya sejuk.
Kalau itu saja yang Anda cari dalam beribadah, Anda keliru. Ibadah adalah ketika kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap hidup kita. Ketika rutinitas kehilangan maknanya, dan hanya rutin saja ibadah setiap minggu, tidak lagi punya api mengasihi Tuhan, maka kita bisa jatuh pada penyembahan berhala yang tidak terlihat. Ini keras dan ini tajam. Tidak mudah untuk membedah ini kalau kita hanya melihat perspektif orang berkumpul, beribadah, bersemangat. Tetapi apa yang menggerakkan apinya? Apakah itu api asing, suatu sukacita karena sesuatu hal, atau itu karena gelora kasih kepada Allah? Mari kita mencoba mendeteksi, mendiagnosa, menganalisa. Kalau saya bersemangat, apakah itu karena Roh Kudus yang menggerakkan saya? Atau saya cuma membuat supaya orang melihat saya begitu excited, begitu bersemangat, begitu bergairah beribadah? Jadi tidak boleh kehilangan makna intinya, bahwa kita menyembah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan minta mereka, api harus terus menyala, harus ada korban pagi dan petang. Api tidak boleh padam di kemah suci, supaya hadirat Allah tetap dirasakan. Inti penyembahan berhala, kata A.W. Tozer, adalah ketika manusia mulai memiliki hati yang tidak lagi memuliakan Allah sebagaimana layaknya. Dia tidak lagi jadi nomor satu dalam hidup seseorang, tetapi dirinya yang dipuaskan, dirinya jadi pusat penyembahan. Itu pada hakikatnya adalah sebuah penyembahan berhala. Jadi doa atau api yang dinyalakan terus-menerus akan menjaga supaya kita tetap berkobar dalam kehidupan kita. Nah, kalau orang terhilang di luar gereja, itu mudah untuk kita melihatnya. Dia belum mengenal kebenaran. Dia belum jadi seorang Kristen. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang terhilang, yang kehilangan hubungan intim dengan Tuhan? Allah itu roh. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang menguji dan melihat setiap hati kita. Apakah kita terus terkoneksi dengan Tuhan? Kalau orang punya handphone, tetapi ada di area tertentu, tidak ada koneksi, apa artinya handphonenya? Kecuali mungkin dia sudah menyimpan semuanya secara offline dalam medianya. Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, orang tahu kita Kristen, tapi apakah Anda masih terhubung dengan Tuhan? Coba perhatikan sinyalnya. Full, tinggal 3, tinggal 1 dan hilang. Pernah melihat handphone perangkatmu, wifi-nya kalau di rumah? Ada lampunya, kedap-kedip, tapi tidak ada sinyal yang bisa membuat Anda terhubung dengan dunia luar. Tidak peduli berapa mahalnya perangkat Anda, kalau tidak terkoneksi, untuk apa itu? Orang bisa terhilang dalam gereja. Jika Tuhan mungkin seperti manusia, dia bisa bertanya, kalian sibuk nyanyi, nyembah, apakah aku yang menjadi pusat penyembahanmu? Halo? Pernahkah Bapak Ibu berpikir ketika kita berbakti dan kemudian misalnya Tuhan tanya, apakah engkau berpusatkan kepada kehadiranku, kasihku? Atau engkau menyanyi berbakti hanya untuk dirimu? Gak terkoneksi. Jemaat juga begitu banyak orang Kristen ke gereja setiap hari Minggu. Tapi apakah mereka terkoneksi dengan Tuhan? Itu sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita setiap hari. Jadi bahaya terbesar orang-orang Kristen yang sudah cukup lama, saya menamakannya orang percaya senior, karena mengacu kepada kisah kitab Bilangan. Mereka sudah berjalan hampir 40 tahun. Kalau seorang sudah berjalan bersama Tuhan hampir 40 tahun, Anda akan mengatakan ini orang senior rohani. Betul? Ada orang sini sudah 40 tahun menjadi Kristen?
dari sejak sekolah minggu. Siapa yang umurnya 45 tahun? 41, 42 tahun mungkin, karena waktu 2 tahun mama papanya ajak dia ke gereja. Penting nggak? Penting. Pak, dia muter-muter Pak, main, bikin ribut, nggak apa-apa. Biarlah dia mengenal Tuhan dan dunia gereja dari sejak kecilnya. Nggak apa-apa. Karenanya ada kelas di atas, dibuat untuk anak-anak ibadah. Siapa yang sudah 40 tahun mengenal Tuhan? Coba hitung mundur. Saya mau lihat tangannya terangkat. Yanti, iya. Ya 40 tahun, sebuah perjalanan yang panjang. Kita bisa menyebut ini orang Kristen yang senior dari lamanya waktu. Apa yang berbahaya bagi orang-orang yang sudah menjalani persekutuan dengan Tuhan dari sejak dia kecil? Bukan berhenti melayani. Mungkin dia tetap hadir dalam ibadah. Kalau dia melayani, dia masih melakukan tugasnya. Dia masih ada mesbah doanya. Tetapi apinya sudah mulai kecil. Hatinya tidak lagi berkobar. Maka ini sebuah celah yang harus kita waspadai. Ini bisa datang kepada siapapun. Kepada jemaat di Efesus yang dalam pasal 2 ayat 4, Tuhan berkata, secara doktrin kamu itu benar, tidak ada yang salah. Mari kita baca Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Coba ya, saya baca ulang dari ayat 2. Wahyu pasal 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Rasul saja dites sama mereka. Ini ngakunya rasul. Coba diukur apakah dia rasul sejati atau rasul palsu. Saudara lihat, ini jemaat Efesus yang aktif melakukan pelayanan, berjeri lelah, banyak pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan, dan bertumbuh dalam rohaninya, sehingga bisa mendeteksi, mengukur, oh ini ajaran pendeta palsu nih. Berani nggak kita, saudara? Sampaikah kita pada pemahaman seperti itu? Khotbah-khotbah yang kita dengar, entah di YouTube, entah di ibadah-ibadah raya, bisakah kita mendeteksinya? Oh, ini ajarannya ada yang menyimpang nih. Ini jemaat di Efesus mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, hanya ngajar untuk menyenangkan hati manusia, hanya mengambil sesuatu yang minor dalam Alkitab dan menekankannya menjadi sebuah doktrin yang kemudian orang rasanya harus mengikuti semuanya. Kalau hanya satu ayat, hanya satu cerita, dan dijadikan sebuah dasar pembenaran, itu bukan eksegese namanya, itu eisegese. Menggunakan Alkitab dan memakainya dengan tujuan kita sendiri. Tapi eisegese berarti menggali. Jika Anda menggali sebuah tanah dan kemudian di situ ada batu kerikil, Anda berkata ini kerikil memang. Anda enggak berkata ini calon emas setelah 1000 tahun, enggak perlu. Kalau Anda menggali lagi memang cuma ketemu pasir, kalau Anda menggali lagi memang cuma ketemu lumpur, Anda akan berkata ini lumpur, meskipun sudah menggali 100 meter. Itu eksegese, menggali apa yang ada dalam Alkitab. Eksegese adalah mengambil sesuatu atau satu ayat, satu teks, dan kemudian memasukkan pikiran kita. Jadi hati-hati ketika kita memakai Alkitab untuk pembenaran keyakinan dan doktrin kita atau yang kita ingin sampaikan. Jadi jemaat di Efesus jemaat yang sudah dewasa. Mereka bisa menguji bahwa mereka adalah pengajar yang palsu. Dan engkau tetap sabar, ayat 3. Dan hebatnya, menderita, sabar dan menderita oleh karena namaku.
dan engkau tidak mengenal lelah. Ayo baca ayat 3 saudara, pasal 2 ayat 3. Hebat kan karakteristik jemaat ini, profil mereka tuh hebat. Dewasa, terlibat aktif dalam pelayanan, kerohaniannya tinggi, dan mereka adalah orang yang tetap sabar dalam penderitaan karena nama Yesus. Tidak mengenal lelah. Mungkin lagunya jangan lelah, mungkin ya. Tapi kita seringkali nyanyi itu, jangan lelah, bekerja di ladang Tuhan. Bro, pelayanan sana, nggak ada waktu. Tapi nyanyinya jangan lelah. Ayo doa, nggak ada waktu. Tapi ngomongnya jangan lelah. Nah, ada orang cuma nyanyi saja jangan lelah, bekerja di ladang Tuhan. Tapi tidak dengan jemaat di Efesus. Mereka bekerja, mereka melayani, mereka menjadi dewasa, mereka rela menderita dan sabar, dan tidak pernah ngomel. Tapi yang keempat, ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi kita bisa lihat bahwa orang bisa melakukan semua pelayanan yang hebat tanpa kasih kepada Allah. Mengerikan gak saudara? Ada motivasi yang lain, ada dorongan yang lain yang bisa membuat orang bekerja dengan semangat, rela menanggung penderitaan, mau berkorban. Ada motivasi yang lain, dan Tuhan dapati mereka bukanlah karena kasih kepada Tuhan. Jadi hati-hati dengan semua yang kita lakukan. Coba lihat apakah kita melakukannya untuk kepuasan diri kita atau untuk kesenangan hati Tuhan. Sampai Tuhan berkata dalam ayat 5, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini sebuah kejatuhan rohani. Kita seringkali menganggap jatuh rohani itu kalau berdosa, berzina, mencuri, membunuh, dan melakukan dosa-dosa kasar. Dia jatuh tuh. Tapi ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula, kita seringkali menganggap itu bukanlah kejatuhan yang dalam. Tapi Tuhan tegur mereka. Sampai Tuhan berkata, bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, jika kau tidak bertobat dan kembali kepada kasih yang mula-mula, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Wah, itu berarti kita harus menjaga. Jadi bahaya terbesar orang Kristen yang sudah senior bukan kehilangan gereja. Gereja bisa dihancurkan orang, gedung bisa rusak. Bukan pula kehilangan pelayanan, tetapi kehilangan api kasih. Mari deteksi kita. Kalau yang senior bisa terjadi, apakah yang junior tidak bisa terjadi? Pasti bisa, ya kan? Penyakit ini bisa melanda semua orang, kehilangan kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini maukah kita bertanya, apakah saya datang ke gereja pagi ini karena terpaksa? Karena ini hari Minggu, karena ditelepon diingatkan kawan, ke gereja bareng yuk. Atau karena saya mengasihi Tuhan dan mau menyembah Tuhan. Bagus kalau ada orang mengingatkan kita, berterima kasih kepada mereka. Tetapi bukan karena itu yang mendorong kita. Oleh ingatan, mungkin ajakan, kita bisa ke gereja, tapi motivasi kita harus diperbaiki ketika kita berbakti kepada Tuhan. Jadi sekali lagi inti penyembahan berhala adalah ketika manusia yang hati dan pikirannya tidak lagi memuliakan Allah sebagaimana layaknya. Allah cuma jadi sebuah pelengkap. Kita datang berbakti kepada Tuhan. Apakah Tuhan jadi pusat penyembahan kita pagi hari ini? Atau tidak? Gejala kedua yang berbahaya ketika orang tidak berpusatkan kepada Tuhan. Ketika dia berbicara, Tuhan berbicara kepada Musa tentang nasar, tentang perkataan, maka Tuhan mengajak kita untuk melihat bahwa lidah bisa menjadi indikator dari keadaan hati seseorang. Dari apa yang diucapkan, orang bisa lihat kedalaman hati kita dan kebenaran kita. Jadi lidah dan hati terhubung secara rohani. Di kemudian hari Tuhan berkata, apa yang engkau ucapkan keluar dari hatimu.
Kalau orang cerita tentang duit aja sepanjang hidupnya, hatinya cuma isi duit, saudara. Nggak ada Tuhan di sana, nggak ada kasih, nggak ada pengampunan di sana. Semua diukur dengan uang. Berarti kita bisa berkata betapapun lamanya dia Kristen, hatinya cuma berisi materi. Kadang saudara ngobrol dengan orang cuma cerita tentang harta benda dunia saja, yang dibanggakan, yang diukur, yang dicari. Apakah kita tidak bisa melihat dari ucapannya tentang hatinya? Alkitab berkata, apa yang keluar dari mulutmu, keluar dari hatimu. Kalau cuma cerita hal-hal yang menyerempet hal-hal yang porno misalnya, hatinya penuh percabulan. Kalau orang menyampaikan hal-hal yang kepahitan dan sebagainya, hatinya penuh dengan kepahitan. Karena dari hatilah memancar keluar. Mulut cuma sebuah corong yang keluar. Nah, pasal 30 berfokus pada nasar dan janji. Allah melihat bahwa perkataan sebagai sesuatu yang kudus. Kalau kita baca Yakobus, baca lagi Yakobus pasal 3 ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ini lidah yang tidak bertobat. Saudara bisa bayangkan lidah yang kecil bisa menyalakan api neraka di rumah tanggamu. Lidah yang kecil ini bisa dinyalakan atau menyalakan api neraka dalam persaudaraanmu, dalam hubunganmu. Kalau engkau tidak meminta Allah menguduskan lidahmu yang kecil itu. Kenapa Tuhan meminta setiap perkataan itu sesuatu yang kudus? Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan perkataan firman. Amsal berkata mati hidupnya seseorang karena lidahnya. Kadang orang sembarang ngomong. Ketika dia diminta pertanggungjawaban dari perkataannya, maka dia berkata, aku ngomong sembarangan, tapi ini direkam. Ada dokumennya. Halo? Kita seringkali ngomong karena asal bunyi. Karena dorongan letupan emosi sesaat. Kita nggak memfilternya, kita tidak menjaganya. Ketika itu direkam orang, itu jadi sebuah alat bukti bahwa kita telah memprovokasikah, atau kita telah membuat persepakatan jahatkah, atau kita telah merencanakan sebuah kejahatan yang berencanakah. Orang bisa merekamnya. Itu jadi bukti yang sah di pengadilan. Itu sebabnya Tuhan mengajak kita, meminta kita menjaga perkataan kita kudus. Sekarang kita tidak ngomong dengan mulut, kita ngomong dengan teks. Banyak orang buat status yang tidak memuliakan Tuhan. Di story WhatsApp-nya, di Facebook-nya, di media sosialnya. Itu bentuk perkataan, saudara. Itu sama dengan perkataan. Hanya itu bukan perkataan lisan. Mulutnya mungkin gak marah, tapi dia mengungkapkannya dengan kemarahan, dengan kejengkelan, dengan kebencian dan seterusnya di media sosial. Maka itu menunjukkan betapa hatinya harus dikoreksi dan dimurnikan Tuhan. Itu bagaikan api yang menjadi suatu dunia kejahatan kalau tidak dikuduskan. Jadi secara literal ayat ini berkata, jangan kamu menajiskan perkataan. Jadi perkataan kita bisa membuat kita berdosa. Berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada orang lain, dan berdosa kepada diri kita. Tuhan tidak hanya mendengar doa rohani kita di gereja. Dia juga memperhatikan kita dari cara kita berbicara kepada pasanganmu. Kalau kau ngomong pada pasanganmu keras, kasar, jahat, menghina ketika dia salah, Tuhan mendengarnya, saudara. Komentar terhadap Ciap, terhadap itu, tapi dia nulisnya terhadap sesama. Kalau kita merasa di atas angin,
kadang-kadang orang teledor dengan omongannya. Kalau engkau merasa engkau benar, kadang-kadang engkau ngegas habis. Sampai orang sudah berkata, sudah aku ngaku salah, minta ampun. Enggak, aku belum puas ngomong. Wah, saudara, ada orang seperti ini tipenya. Kalau dia seorang Kristen, dia harus bertobat dan mengubah cara hidupnya dan cara berbicaranya. Coba perhatikan saudara. Ada orang yang ketika dia merasa benar, dia akan ngegas sampai orang itu terpojok. Mungkin orang itu sudah angkat tangan, angkat kaki. Tapi kita ngegas terus misalnya. Anda gas terus. Saudara, mungkin kita menang, tapi kita telah menghancurkan sesuatu yang berharga. Nada bicara kepada sesama, kepada pelayan. Saudara lihat kadang-kadang orang dilayani di restoran, di rumah makan, orang-orang yang mungkin tidak sigap, lambat, dan kemudian reaksi kita, omongan kita kadang-kadang tidak sehat, tidak sopan. Ya kan? Saudara, banyak orang yang merasa hebat, merasa tinggi, kedudukannya, jabatannya, hartanya, ketika dia mendapat pelayanan yang kurang baik di pelayanan publik, kadang-kadang mulutnya ngomong hal-hal yang jahat. Saudara, jangan omongan kita membuat kita jadi berdosa. Ya. Pak, bagaimana kalau orang itu yang memulai, Pak? Emang kalau orang memulai kita harus juga nyemplung dalam dosanya, atau kita mulai menghentikannya, bahwa kita berbeda dengan dia. Ini kekristenan yang harus diterapkan dalam hidup kita. Kristus mengajari kita semua perkataan kita satu hari harus dipertanggungjawabkan. Nah, saudara lihat ternyata dosa juga bisa berevolusi menjadi lebih halus. Kalau yang kasar itu mungkin saudara bisa tambahin lagi daftarnya lah. Ini cuma 3. Mabuk, kekerasan, perzinahan, dan sebagai percabulan, tambahin saja. Mudah menemukan dosa-dosa kasar yang mudah terlihat orang. Tapi bagaimana dengan dosa halus? Kritik yang tajam. Untuk menyerang, menghancurkan orang. Ada kritik yang membangun. Kritik membangun bedanya apa? Ada solusinya. Kalau Anda cuma ngomong tanpa solusi, orang juga tahu. Betul? Kadang kita terpancing untuk mengkritik dan tajam, tapi nggak ada solusinya. Kita nggak menyodorkan jalan keluarnya. Kasihan kau nakal ya, nggak terurus ya. Terus apa yang kau harus lakukan? Dosa halus itu kadang-kadang membuat kita merasa harus mengungkapkan, menyampaikannya. Tapi kita tidak meminta Tuhan berikan kita hikmat. Solusinya apa? Kepahitan, sesuatu yang tersimpan, yang kadang-kadang masih muncul dalam hidup orang Kristen yang tidak memberi dirinya dimurnikan oleh Tuhan. Sinisme. Mungkin kalimat verbal lisannya tidak terlihat, tapi gestur tubuhnya menggambarkan keangkuhan, ke bentuk sinisme. Ya kan? Makanya kadang-kadang orang diajari di budaya tertentu, jangan ludah depan orang misalnya begitu kan. Walaupun saudara mau buang ludah karena mungkin makan gorengan, gatel, tahan dulu sebentar, permisi. Karena itu bisa membuat orang berkata, kenapa dia ngeludah depan saya? Tapi kalau saudara yang menerima seperti itu, saudara berpikirlah mungkin dia keselak dan dia memang harus meludah. Supaya hatimu gak luka, betul? Halo? Tersinggung gak kalau saudara orang sinis dengan saudara? Kenapa kau mandang gini-gini? Mungkin dia lagi sakit leher. Mungkin matanya lagi kelilipan, dia bilang begini, siapa kau? Oh, dia kelilipan. Jangan tersinggung. Kenapa kau ngomong dengan sebelah mata melihat aku? Kadang-kadang kita jadi terluka, tersinggung. Tadi ada yang berdoa supaya yang punya luka-luka. Ayo, kita sudah dewasa. Berhentilah merawat luka-luka lama yang tidak mau engkau sembuhkan. Kalau Tuhan itu seperti dokter, capek. Karena ada dokter marahin pasiennya. Kalau kau nggak merubah cara makan dan cara hidupmu, kau nggak boleh kesini lagi. Aku nggak perlu duitmu. Saudara tahu kadang ada dokter nasihati orang, jangan begini lagi, jangan begini lagi, jangan begini lagi. Tapi datang terus dan ditanya, kau melanggar lagi semua ya? Iya dokter. Nah, ada dokter yang sangat idealis dan berkata,
Kalau kau mau berobat dan mau sehat, kau harus turuti nasihat saya. Kalau kau nggak mau, jangan lagi sini, cari dokter lain aja. Kadang kita nggak mau berubah, tapi kita datang kepada Tuhan dengan luka, nanah, busuk yang kita tidak mau Tuhan sembuhkan. Kita senang merawat luka kita, luka dosa kita. Dan itu selalu jadi branding kita. Itu jadi selalu yang kita tonjolkan. Supaya orang tahu tentang kita dan mengasihi kita. Ayo bangkit berdiri. Amin. Amin. Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Kita bukan orang sempurna. Tetapi berhentilah untuk tinggal dan menikmati luka-luka lama kita. Sembuhkan itu, minta Tuhan sembuhkan. Tidak ada luka batin yang tidak disembuhkan Tuhan kalau kita mau sungguh-sungguh. Tidak ada luka jiwa yang menggores sedalam apapun, trauma sedalam apapun mengikis jiwamu. Kalau engkau sungguh datang meminta Tuhan memulihkannya, Dia Allah spesialis yang menyembuhkan. Tuhan cuma berkata, ayo bangkit berdiri, tinggalkan masa lalumu, berjalan bersama Tuhan. Jangan terus masuk di sana, karena itu tidak memuliakan Tuhan dan membuat Tuhan marah. Lihatlah mengapa Tuhan menghukum orang Israel di kitab Bilangan. Karena mereka selalu mau kembali ke Mesir. Selalu mau kembali ke Mesir. Seolah-olah Mesir adalah segala-galanya. Padahal mereka terhina, mereka menderita. Tapi mengapa ketika ada kesusahan, mereka selalu berkata, lebih baik kami di Mesir, lebih baik kami nggak usah ikut perjalanan ini. Kita sudah ada di perjalanan sampai sejauh ini. Tinggal kita lanjutkan sedikit lagi jalan sampai ke tujuan akhir. Amin. Nah, gejala yang ketiga yang bisa membuat kita menjadikan Allah tidak lagi sebagai pusat adalah sebuah kompromi seperti pintu yang terbuka kecil saja, tidak lebar, tidak 90 derajat, tidak 180 derajat, karena ada pintu yang bisa terbuka seperti itu misalnya. Dia cuma terbuka celah sedikit saja. Negosiasi dan kompromi yang perlahan tersembunyi. Kalau kita membaca di dalam pasal selanjutnya, dalam pasal 30 dari kitab Bilangan, terlihat sepertinya Tuhan begitu keras. Pasal 31 maksud saya. Kalau saudara baca di situ, saudara akan merasa sepertinya, kenapa Tuhan begitu keras dalam menyikapi bangsa Midian? Mari saya mengajak kita melihat. Karena sebelumnya, Raja Balak dan orang-orang Midian juga mencoba menghancurkan Israel dengan cara yang kasar. Tapi nggak berhasil. Diteluh, dikutuki, dipanggil orang yang menyumpahi mereka, tidak mempan. Mau menghancurkan mereka dengan kekuatan perang, tidak bisa. Tapi kemudian mereka atau iblis memakai cara yang lain. Memakai pendekatan yang mengetengahkan sensualitas. Sehingga kemarin kita bacakan, Pinehas, anak Imam Eliezer, cucu Imam Harun, begitu marah dan kemudian menombak satu orang Israel yang dengan bangganya tanpa rasa berdosa membawa wanita Midian melewati kemah suci di mana Musa dan semua pemimpin para kepala suku yang takut Tuhan sedang menangis meratapi dosa bangsa. Ini orang buat dosa begitu bangganya. Sehingga kemudian Pinehas melakukan yang begitu tegas, dan Tuhan berkata, apa yang dilakukan Pinehas ini menyurutkan murka Tuhan, sehingga penghukuman itu berhenti. Kemarin kita baca berapa belas ribu orang yang mati hari itu. Sudah bisa mundur sedikit. Jadi ketika mereka memakai cara menjatuhkan yang lebih halus, maka mereka menyodorkan pria dan wanita muda, dan Israel jatuh di situ. Mereka bukan saja secara seksual bercampur baur dengan bangsa Midian, tetapi mereka juga dibawa kepada penyembahan
dewa-dewa berhalanya orang Midian. Tuhan marah. Jadi percabulan yang kemarin kita sempat bahas itu adalah sebuah percabulan yang secara fisik terlihat, tetapi secara rohani sangat jelas di mata Tuhan, membawa mereka menyembah tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada Baal Peor. Jadi Tuhan berkata, semua orang yang dewasa, semua orang yang berpotensi membawa kamu jatuh lagi ke dalam dosa, tewaskan mereka semua. Terlihat sangat keras. Nah, tetapi Tuhan ingin menjaga bangsa Israel supaya tidak jatuh lagi. Gereja di masa kini juga jarang hancur oleh serangan ateisme yang frontal. Yesus bukan Tuhan, nggak ada Tuhan. Anda mungkin lebih mudah menangkisnya. Bagaimana kalau Anda berdiskusi dengan orang ateis? Ateis yang berkeyakinan tidak ada Tuhan. Banyak orang ateis. Di kalangan orang yang lahir dalam keluarga Kristen pun bisa jadi orang ateis. Di kalangan agama-agama yang lain pun ada kecenderungan orang jadi ateis. Tetapi menghadapi orang ateis lebih mudah sejauh kita berpegang pada firman Tuhan. Sederhananya saja Anda bisa berkata, tidak ada sesuatu yang ada di dunia yang ada tanpa pencipta. Betul? Sederhana kan? Kalau di meja makanmu ada sepiring nasi goreng, ada mungkin teh manis, ada air hangat, ada minuman dan makanan. Sekalipun Anda mengunci pintunya dan kemudian tiba-tiba bangun pagi, tiba-tiba di atas meja ada, Anda pasti berpikir rasional, ada orang yang menyediakannya. Betul? Kalau bungkusnya ada merek produk lain, Anda berkata ini dibeli dan ada yang buat, ada yang jual. Orang ateis menihilkan ada pencipta, ada Tuhan yang menjadikan semua sebagaimana dunia ada. Mudah untuk kita mengalahkannya, tetapi kehancuran bisa terjadi. Yang lebih berbahaya dalam hidup orang Kristen adalah ketika standar kesucianmu turun, standar ketaatanmu turun, standar kemurahan hatimu turun, standar kepedulianmu turun. Kalau kekudusan mulai dinegosiasikan, bisa dirundingkan. Tuhan berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Tapi kita berkata, berdosa dikit-dikit gak apa-apa Tuhan, nanti minta ampun lagi. Saudara, ini arti kita membuka celah. Gak taat dikit-dikit gak apa-apalah, toh saya gak melawan Tuhan. Ketika kita mengizinkan hal yang kecil ini, semakin hari semakin besar, tanpa kita sadar kegelapan dunia dan nilai-nilai dunia masuk dalam pikiran dan hati kita. Ini sebuah kehancuran yang jauh lebih mengerikan dibandingkan Anda menghadapi orang yang tidak percaya ada pencipta, tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini lebih berbahaya karena ini serangan dari dalam kita. Karenanya Efesus pasal 5 ayat 11 berkata, janganlah ikut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Charles Spurgeon berkata, sedikit dosa yang dipelihara akan menjadi tali yang menyeret jiwamu menjauh dari Allah. Apa yang membuat engkau makin jauh dari Tuhan? Pekerjaanmu, hobimu, harta bendamu, relasimu dengan orang-orang, dunia kerjamu. Kalau itu membuat engkau jauh dari Tuhan, maka Anda harus belajar mendeteksinya. Sampai sejauh ini semuanya oke, tapi cek juga apakah engkau makin dekat atau makin menjauh dari Tuhan. Oke? Bisa menangkap apa yang dimaksudnya? Sedikit dosa yang dipelihara akan menjadi tali yang menyeret jiwamu menjauh dari Tuhan. Kalau kita begitu mencintai sesuatu hal, kemudian hati kita lebih terpikat dibandingkan kepada Tuhan, berarti jiwa kita mulai menjauh dari Tuhan. Langkah kejatuhan rohani itu sedikit dosa, ditambah kompromi yang tersembunyi, maka kemudian dia jadi semacam jangkar yang mematikan.
Kita sering merasa bisa mengendalikan dosa kecil yang kita biarkan hidup di sudut hati kita yang terdalam. Namun kompromi tidak pernah statis. Kompromi itu seperti sebuah kehidupan, sebuah ragi. Dan dia bertambah mempengaruhi. Ragi itu cukup sedikit, saudara. Seluruh adonan satu wajan, satu baskom, kalau dikasih tepung ragi apapun, maka dalam waktu yang kemudian ragi itu akan menguasai. Betul? Tahu ragi kan Bapak Ibu? Enggak pernah tahu. Tapi makan roti kan? Kadang kita buat roti itu pertama dibuat kan cuma segini. Begitu didiamin dia jadi segini. Dipanggang kemudian jadi besar. Banyak barang, banyak produk. Karena memakai ragi pengembang, namanya juga pengembang, apapun bentuknya, dia mempengaruhinya. Sehingga Alkitab berkata sedikit ragi akan menghamirkan seluruh adonan. Ia selalu bekerja merajut dirinya menjadi sesuatu yang lebih kuat dan pada akhirnya mengikat. Akhirnya semuanya terkontaminasi dengan ragi itu. Sehingga kita berkata ini bukan adonan murni lagi, tapi ini adonan yang sudah terfermentasi oleh ragi. Kalau itu ragi sehat, oke. Tapi kalau itu ragi dosa, mengerikan. Yang keempat, berhenti sebelum menerima janji. Ini juga sebuah tindakan yang menunjukkan gejala hati yang menjauh, yang tidak berpusatkan kepada Allah. Ini contohnya siapa? Dalam pasal berikutnya kita bisa melihat pasal yang ke-32. Ini ketika Bani Ruben, Bani Gad, dan separuh Bani Manase di daerah yang mereka taklukkan sebelum menuju ke Sungai Yordan, mereka melihat ini cukup baik. Saya bacakan pasal 32. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar, dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaeser, Nimra, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri itu diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Pusat janji alam kepada mereka bukanlah tanah Gilead, tetapi menyeberang Yordan di tanah perjanjian. Pusat janji Allah ada di sana. Mereka harus menyeberang Yordan. Tetapi karena mereka telah mendapati semua yang mereka perlukan untuk pengembalaan dan pengembangan ternak-ternak mereka, mereka berkata, kami nggak usah nyebrang, kami di sini saja, kami sudah cukup buat kami, ini cocok buat kami. Marah Musa, saudara. Musa berkata, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan bersumpah dan seterusnya. Musa bilang, kau mau ngulangin lagi kecelakaan, kejahatan yang dilakukan oleh generasi di atasmu, ayahmu, bapakmu. Kadang-kadang ada orang dalam perjalanan rohani melakukan lagi kesalahan orang tuanya, generasi tuanya. Padahal Tuhan memberikan kita pilihan. Bergeraklah maju.
Jangan berhenti di situ. Tuhan menghukum Israel karena mereka tidak mau bergerak maju. Waktu mereka masih ada di Kades Barnea. Karena orang berkata nggak usah ke sana. Ini juga lagi terjadi. Kami di sini saja, sudah cukup kok bagi kamu. Tapi Tuhan bilang kita harus maju menyeberang Yordan. Disitulah tanah perjanjian, disitulah pusat janji Allah, bukan di seberang sini. Dan apa pentingnya ketika Anda tidak menjadikan Tuhan pusat hidup? Bait Allah akan dibuat di Yerusalem, di tanah perjanjian. Maka sungai akan menjadi batas pemisah yang membuat mereka satu hari berkata, kamu bukan bagian dari kami. Dan itu kemudian terjadi di kemudian hari. Suku Ruben, suku Gad dan setengah suku Manase memilih tinggal di timur Yordan karena tanahnya baik untuk ternak. Sekali lagi meski itu bukan pusat dari janji Allah. Jadi bahaya terbesar orang Kristen senior bukanlah pemberontakan, melainkan rasa cukup puas yang menghentikan langkah maju padahal belum mencapai kepenuhan janji Allah. Ayo saya mengajak kita baca frasa terakhir di sini. Bahaya terbesar orang Kristen senior bukan pemberontakan, melainkan rasa cukup puas yang menghentikan langkah maju sebelum mencapai kepenuhan janji Allah. Aku dulu orang berdosa, banyak penyakit, banyak utang piutang, banyak masalah. Tuhan sudah sembuhkan, jadilah. Tuhan bilang, ayo melangkah maju lagi jadi dewasa. Doaku sudah dijawab Tuhan, anak-anakku sudah sehat semua, sudah kuliah, sudah berkeluarga, sudah cukuplah. Tuhan berkata bergerak maju, mencapai kepenuhan Kristus. Orang berkata usahaku sudah bagus, semuanya sudah baik, aku nggak mau lagi bertumbuh, cukuplah di sini. Itu sebuah kemunduran yang berbahaya. Anda sedang memilih untuk menghentikan pertumbuhan rohanimu. Tuhan mengingatkan kita pagi ini, itu bahaya besar ketika Tuhan tidak lagi fokus. Apakah gejala itu ada dalam hidup kita? Merasa puas sampai di titik ini? Kita diajak, ayo bergerak maju, ayo lebih dalam lagi dalam hubunganmu dengan Tuhan, ayo naik pada level yang lebih tinggi lagi, ayo menjadi lebih dewasa lagi rohani, ayo lebih bertekun lagi, ayo lebih berbuah lagi dalam pelayanan. Anda mungkin berkata sudah cukuplah. Asal saya sudah berdoa cukuplah. Asal saya sudah ibadah, asal saya sudah memberi persembahan cukuplah. Mau apa lagi Tuhan? Saudara, Anda sedang menghentikan gerak pertumbuhanmu. Mengiring Tuhan seumur hidup kita, melakukan kehendaknya sampai nafas terakhir. Ini jebakan menjadi cukup baik. Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah Bani Efraim merasa puas diri. Gak usah maju, di sini saja sudah dapat semua kok. Jadi Kristen seperti sekarang aja udah cukup kok. Kalau aku doa minta sesuatu Tuhan beri, cukup. Emang hanya seperti itu rancangan Tuhan. Ada 3 tahapan kekristenan. Pertama, kita dibenarkan. Kita sudah mengalami itu, tahapan itu. Yang kedua, kita sedang dikuduskan. Dan itulah sekarang. Dan tahap ketiga dalam hidup Kristen, dalam satu paket keselamatan yang satu itu, kita dipermuliakan bersama dengan Kristus dalam kerajaan sorga. Kita belum mencapai. Kita semua belum mencapai. Kita bisa berkata yang terbaik dari seluruh janji Allah masih akan datang. Mengapa kita sudah berhenti di sini? Mengapa kita puas di sini? Mengapa kita berhenti dalam mengiring, mengasihi, melayani Tuhan? Kita masih akan melihat dan mengalami kebaikan Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah Anda terima selama di bumi sejak Anda mengenal Tuhan. Jangan terjebak dengan jebakan ini. Mereka fokus kepada kenyamanan sekarang. Zona kenyamanan itu berbahaya. Kalau anak-anakmu sudah dewasa, pekerjaanmu lancar, dan kau merasa sudah cukuplah, aku nggak perlu lagi bergairah datang kepada Tuhan, nggak perlu berdoa kepada Tuhan dengan sungguh. Semua sudah ada. Tanpa doa, jujur ya, tanpa doa kita bisa makan, betul? Betul nggak? Tanpa doa kita sudah mendapat apa? Semua yang kita perlu.
Secara mekanik itu mungkin ada, mechanical. Itu sesuatu yang tersedia. Kita nggak rasa butuh Tuhan lagi. Hati-hati saudara. Itu sedang fokus kepada kenyamananmu sendiri. Mereka memilih menetap karena sudah melihat apa yang sudah dimiliki terasa memadai. Cukup. Rasa cukup seperti ini bukanlah maunya Tuhan. Ini serangan dari kuasa kegelapan. Ini tipu daya dunia yang menghentikan saudara bergerak maju menuju tanah perjanjian. Bandingkan Rasul Paulus. Dia mengarahkan diri ke depan. Dia melupakan semua yang di belakang. Kegagalan termasuk keberhasilannya. Itu masa lalu. Hidup kita hari ini. Kalau kemarin cerita tentang betapa rohaninya Anda, itu kemarin sudah lewat. Saya sering kali mengingatkan diri. Kemarin itu kemarin. Saya mau hidup hari ini. Kalau saya berhenti belajar, saya akan menjadi puas. Tapi saya selalu berkata, itu kemarin. Sudah lewat. Saya tidak boleh hidup kemarin. 10 tahun yang lalu. Tapi saya harus hidup sekarang. Paulus berkata, aku melupakan yang di belakang. Entahkah kepahitan, kegagalan, keberhasilan, itu kemarin. Tapi mari bergerak maju. Dia membahasakannya dalam pasal ketiga dari surat Filipi. Saya mau baca buat kita, dan kita perlu membaca ayat ini. Filipi pasal yang ketiga. Saudara-saudara, ayat 13, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari, bergerak maju, karena selama nafas masih ada, pertandingan saudara belum usai. Selama nafasmu masih ada, Tuhan minta engkau bertanding sampai akhir. Jangan berhenti sekarang. Amin. Paulus menjadi contoh yang berbalik, bertolak belakang dengan bangsa suku Ruben. Mereka puas, kami nggak mau bergerak, cukup di sini. Kedewasaan rohani membuat engkau menjaga rasa laparmu akan Tuhan. Kedewasaan rohani yang sejati ditandai dengan ketidakpuasan yang kudus. Jangan berhenti karena kenyamanan yang membuat engkau stuck. Itulah suku Ruben, itulah Bani Gad. Tapi kita harus bergerak maju sampai rupa Kristus nyata dalam hidup saya. Apakah semua sudah mencapai keserupaan dengan Yesus? Belum. Kalau belum, berarti kita harus maju, bergerak. Sedewasa apakah kita? Seperti Kristus? Belum. Kita masih gagal, kita masih lemah. Karena kita harus terus bergerak. Ayo, pacu dirimu. Dalam karir orang memacu sampai mentok. Mengapa dalam rohani orang gak mau memacu dirinya sampai mentok? Ada bisnis yang mungkin mentok. Ada karir, ada jabatan yang mungkin mentok. Ada sekolah yang mungkin mentok. Sampai orang ngambil gelar doktor yang ketiga. Ada kawan saya gitu, si muda, bagus juga lah. Ngambil gelar doktor teologi yang ketiga. Orang bilang mentok lah. Tapi masih mau belajar, masih muda. Bagus juga. Kenapa secara rohani kita tidak membuat kita bertumbuh sampai keserupaan dengan Kristus? Menjadi tekad kita. Pagi ini Tuhan menantang kita. Apakah kita puas dengan keadaan rohanimu seperti itu? Dengan imanmu, ketaatanmu, kesetiaanmu, kemurahan hatimu, kasihmu. Kalau engkau merasa cukup, mungkin kau bukan bagian yang Tuhan sedang ajak menuju ke negeri perjanjian. Jangan jadi Bani Ruben. Di sepanjang zaman ada peringatan-peringatan yang Tuhan berikan. Awitoser seperti tadi, inti penyembahan berhala adalah hati yang tidak lagi memuliakan Allah.
John Chrysostom, tidak ada binatang yang lebih liar daripada lidah yang tidak dijinakkan. Jadi lidah lebih berbahaya dari binatang liar yang tidak dijinakkan. Charles Spurgeon seperti tadi, sedikit dosa yang dipelihara akan menjadi tali yang menyeret jiwa kita menjauh dari Tuhan. Agustinus berkata, hati kami gelisah sampai kami beristirahat di dalam Engkau. Berarti ada ketidakpuasan rohani sampai dia beristirahat di dalam Tuhan. Harta benda, kekayaan, karir, jabatan tidak membuat engkau merasa sudah sampai di sini. Enggak, kau harus bergerak maju sampai engkau beristirahat di dalam Tuhan. Saudara lihat ini diagnosa secara kerohanian pasal 28. Hanya sekilas saja. Dalam area kehidupan ada penyembahan, pasal 28-29 masih dilakukan. Secara luar terlihat ada rutinitas ibadah berjalan lancar. Tapi ada bahaya tersembunyi yang jika tidak dideteksi, kehilangan rasa haus akan Allah. Ngeri ya? Kalau ilusi sesuatu yang terlihat dari luar. Ada rutinitas ibadah. Tapi di dalamnya Allah melihat ini orang telah kehilangan rasa haus akan Allah. Kalau doamu cuma jadi sebuah kuota, target. Aku sudah kebaktian seminggu sekali. Aku sudah pelayanan seminggu sekali. Aku sudah melakukan ini, cukup saja. Dan seterusnya. Misalnya begitu, hubunganmu dengan Tuhan akan menjauh. Ada sekat yang kau buat. Rasa lapar dan haus akan Allah. Mari biarlah Allah memenuhinya. Perkataan pasal 30, berdoa dengan bahasa rohani. Tetapi ternyata ada orang terlihat rohani kalau doa, tapi masih ada sinisme dalam kata-kata, ada kepahitan, sering gosip rohani dan sebagainya. Ini bahaya-bahaya yang tersembunyi yang tidak dilihat orang kecuali Tuhan. Kekudusan, pasal 31, tidak melakukan dosa benar, tetapi standarnya turun. Ada kompromi pada hal-hal yang dianggap kecil, padahal itu jadi celah yang akan menjatuhkan. Visi rohani, hidup diberkati dan mapan. Siapa yang di sini menganggap dirinya mapan karena sudah diberkati Tuhan? Anda sedang memasuki atau menghadapi bahaya yang bisa membuat engkau berhenti mencari pusat kehendak Allah. Jadi mari kita lihat apa yang bisa terjadi dalam hidup umat Israel dan seluruh gereja di sepanjang zaman. Juga hari ini kita harus mewaspadainya. Hari ini Tuhan tidak sedang bertanya apakah engkau masih pergi beribadah. Tuhan bertanya apakah api itu masih menyala. Amin. Orang Pantekosta nyanyi, api Kristus sudah menyala. Dia menyala dan membiarkan menyala. Kita baca teks terakhir ini. Jaga api mezbah, boleh berdiri. Jaga persembahan di atasnya, karena di atas mezbah korban harus diletakkan korban-korban penghapus dosa, pendamaian dan seterusnya. Kita baca ulang lagi, 1, 2, 3. Jaga api mezbah, jaga persembahan di atasnya, jaga perkataan, jangan lengah dan kompromi, jangan berhenti sebelum finish. Semua janji Allah pasti digenapi. Sekarang tinggal pilihan kita. Stop, beristirahat, menyimpang, atau kita terus mau berjalan. Saya mau ngajak berdoa untuk semua orang yang mengambil keputusan pagi hari ini. Tuhan, saya mau berjalan bersama Engkau mencapai kedewasaan dan keserupaan dengan Kristus. Mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, serahkan hidupmu. Kalau mungkin sampai tadi pagi engkau terjebak pada sebuah rasa puas secara rohani, kehilangan haus lapar akan Allah, pagi hari ini biarlah Tuhan membaharui hatimu, menyalakan kembali api kasih-Nya dalam hidupmu. Bapa, Engkau melihat setiap kami yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami memerlukan Engkau. Buat kami waspada, buat kami terus menjaga hati dan pikiran kami, supaya Engkau tetap yang terutama di dalam kami.
bukan sesuatu yang Kau berikan yang menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak berkat-berkat-Mu, tidak keinginan kami, tidak dunia ini, tetapi biarlah Tuhan segala-galanya dan yang terutama dalam hidup kami. Kami tahu kehancuran datang bukan dari sebuah serangan yang kasar dari luar, tetapi ketika hati kami tidak lagi mengasihi Tuhan. Ketika kami melakukan semua kewajiban kami bukan karena kasih kepada Tuhan. Ampunilah kami Bapa. Ampuni setiap kami. Ampuni hamba-Mu. Ampuni kami semua ya Tuhan. Jagai hati kami untuk terus berkobar, menyala bagi Tuhan. Kami mau bergandeng tangan, menyelesaikan pertandingan iman sampai ke garis akhir. Suara-Mu, ajaran-Mu, teguran-Mu, biarlah tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami menghidupinya. Hamba melepaskan berkat dan anugerah Tuhan bagi setiap jemaat-Mu pagi hari ini, membaharui semua komitmen kami, meski tanpa letupan emosi, tapi kami mau berkomitmen dengan roh kami. Kami mau bersepakat dengan Tuhan pagi hari ini. Kami mau bergerak bersama Tuhan sampai ke garis akhir yang Tuhan inginkan, sampai ke nafas terakhir. Kami tidak akan pernah berhenti meskipun sudah ada di tepi dari sungai Yordan. Kami tidak akan berhenti sampai Tuhan membawa kami pada seluruh kepenuhan janji-Mu, menjadi serupa segambar dengan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati para pemuji, pemusik multimedia, penari tamborin, asyir, kami semua yang sudah berbakti kepada Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu dalam hidup kami juga memancar keluar kepada orang-orang di sekitar kami, menjadikan kami terang yang bercahaya. Kuatkan hati kami, kuatkan roh kami, berkati kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati juga persembahan-persembahan kasih, ucapan syukur kami. Biarlah semua mendatangkan pujian dan hormat bagi Engkau saja, Allah di tempat yang maha kudus. Terima kasih banyak Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai kita pagi hari ini, seumur hidup kita, sampai nafas yang terakhir, berjalan bersama Tuhan, melayani Tuhan, menjadi saksinya, menggenapi rencananya, sampai ke dalam kerajaan sorga. Haleluya, haleluya, amin. Silakan bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Ibu Gembala ada ke Jakarta karena adiknya ulang tahun yang ke-60. Supaya nanti Bapak Ibu waktu salaman tidak tanya-tanya lagi semuanya.